berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh bersama kembali dalam program Rest and God. Sungguh satu sukacita karena kita boleh menghampiri tata kasih karunia Bapa kita di surga tanpa perlu perasaan takut karena penebusan Kristus, kurban Kristus itulah yang melayakkan kita dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Bapa bisa menerima kita dalam kekudusannya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang hari ini mungkin kita sudah lelah beraktivitas dan ada berbagai permasalahan yang kadang-kadang harus kita bawa ini sampai di rumah, sampai malam hari kita bisa terganggu istirahat kita karena membebani jiwa kita. Ada pengharapan, ada kabar baik karena Tuhan Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus ingin kita semua mengalami kelegaan jiwa kita, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia. Mari kita membawa semua beban berat dan pergumulan kita kepada Dia. Percaya Tuhan akan menolong kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Dalam ketidaksempurnaan kami, Tuhan tetap memberikan kasih karunia, anugerah yang sempurna. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami membawa semua beban berat, pergumulan dan permasalahan hidup kami saat ini. Karena kami percaya apa yang Tuhan sudah janjikan, bahwa Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami pertolongan apapun yang menjadi beban berat kami. Ini kami Tuhan dengan semua permasalahan kami. Tuhan berikan kami pertolongan, beri kami keringanan dalam hidup ini, kelegaan, sukacita dan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan untuk bisa melewati semua pergumulan kami dengan baik dan menikmati berkat kemenangan yang dari Tuhan. Kami juga ingin memberikan korban syukur kami kepadamu lewat pujian penyembahan kami. Kiranya hatimu disenangkan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan
perkataan Tuhan yang membela itu pasti perkataan yang kita senang ya, karena janji Tuhan itu memang dapat dipercaya. Cuma masalahnya kan kita sebagai manusia senang sekali untuk mengklaim janji Tuhan. Dan itu kita yakini betul, kita tuntut bahkan Tuhan untuk memenuhinya. Kalau Tuhan berjanji kita ingat-ingat. Tetapi permasalahannya justru di kita. Kadang-kadang kita bukanlah orang yang bisa dipegang janji kita. Kalau Tuhan pasti, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan akan bertindak dengan caranya yang tidak terbatas untuk bisa menggenapi janjinya atas hidup kita sebagai manusia. Tetapi sebagai manusia kita kadang-kadang sebaliknya. Memang kita dengan Tuhan itu suka curang. Kita berharap Tuhan pegang janjinya dan memenuhi janjinya. Tetapi kalau janji kita dengan Tuhan, kita berharap Tuhan memaklumi apa yang kita janjikan. Nah, kita akan sharing pentingnya janji ini. Ya, siapa yang mau ngaku dosa atau mau cerita pernah janji kepada Tuhan tetapi tidak dipenuhi atau bahkan dilupakan. Ada yang mau cerita nggak? Baik, mungkin dimulai dari saya, Pak. Oh iya, kan ya. Iya, seringkali ketika kita memasuki tahun yang baru, kita semangatnya masih tinggi ya Pak Pendeta ya, sehingga tercipta resolusi-resolusi dalam keluarga, biasanya kan begitu. Seperti ayo kita tahun ini kita mau lebih dekat yuk sama Tuhan, misalkan seperti itu Pak, sehingga saya dalam hal ini sering buat janji dengan istri saya, ayo kita bangun yuk mesbah keluarga, misalnya seperti itu. Kita ingin berkomitmen setiap pagi sebelum ke kantor kita buat dulu mesbah keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, karena kesibukan ini dan itu, karena mungkin mood ini dan itu, sehingga janji itu lama-kelamaan tidak terlaksana, bolong-bolong, dan seringkali jadinya terlupakan. Seperti itu. Nah kalau kasus dia di saya seperti itu Pak Pendeta, kira-kira bagaimana itu? Pengakuan jujur, karena kita semua mungkin pernah mengalaminya ya. Iya, tapi untung loh Tuhan itu sabar, kesabaran Tuhan nggak terbatas terhadap kita ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Iya, jadi ya sehingga Tuhan tetap memberi kasih karunia, memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus benar-benar memang belajar. Pertama, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu mesti kata-kata yang benar, yang membangun, yang baik. Tetapi tidak hanya itu, kata-kata kita pun bisa dipercaya orang. Apalagi ketika kita berjanji, itu tidak boleh kita sembarangan mengucapkannya tanpa berpikir lebih dahulu. Tetapi sesuatu yang memang kita harus jaga betul. Karena kita sebagai manusia itu kan bisa dipercaya orang pertama dari apa? Dari perkataan kita. Kalau yang pertama saja tidak bisa dipercaya, yang berikutnya sulit untuk dipercaya. Jadikan gaya hidup kekristenan kita orang-orang yang bisa dipercaya dengan perkataannya, dengan janji-janjinya. Karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Kristen di dalam berjanji, Pak? Berjanji kepada Tuhan, kepada siapapun ya. Pokoknya ini jadi gaya hidup ya, jadi cara berpikir ya. Mari kita buka Matius pasal yang ke-5, ayat 33 sampai 37 itu berbicara tentang sumpah, tentang janji yang diucapkan. Kalau kita baca ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu mesti berkomitmen. Kalau kita sudah berjanji, kita harus berkomitmen. Jangan melupakannya. Dan sebenarnya sumpah itu sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau kita terbiasa bisa dipercaya perkataan kita. Janji kita tepati, kita berjuang mewujudkan janji kita. Sebab sumpah itu kenapa harus dilakukan di dalam banyak praktek
masyarakat karena orang nggak percaya kalau yang dikatakan atau janji orang itu tidak bisa dipegang, makanya perlu ada sumpah. Sumpah diberikan karena memang janjinya sulit dipegang dan kemudian supaya orang mempercayainya ditambahi dengan kalimat-kalimat yang manis yang membuat orang jadi percaya tuh dalam bentuk sumpah. Saya bersumpah mau lakukan ini, lakukan ini. Itu kadang-kadang kan karena belum tentu bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya sebenarnya kan nggak perlu bersumpah. Nggak perlu bersumpah, cuma itulah manusia. Manusia punya kesulitan untuk bisa berkomitmen dengan janjinya. Tetapi itu tidak boleh jadi alasan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus juga mengikuti itu menjadi sebuah hal yang dianggap normal. Tidak, kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kalau sudah berjanji, ditepati apapun keadaannya. Kalau di masa itu orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, memang mereka tidak mau kan bersumpah atas nama Tuhan. Mereka ganti itu atas nama Yerusalem, atas nama bumi dan langit, atas nama apa. Sebenarnya nggak perlu diganti. Yang perlu ditegaskan adalah kalau kamu membuat janji, apapun keadaannya, kamu harus berjuang bisa menepati janji itu. Mengapa banyak pernikahan akhirnya terjadi perceraian? Karena yang menikah tidak komitmen dengan janji pernikahannya. Mengapa terjadi sengketa dalam hubungan kerja? Karena yang bekerja atau perusahaan yang memperkerjakan mereka, bos yang memperkerjakan mereka tidak memegang janjinya. Terjadi banyak keributan karena orang-orang yang sudah taken kontrak, buat perjanjian tetapi tidak menepati janjinya. Ada banyak persahabatan yang juga akhirnya ribut karena janji-janjinya itu tidak ditepati satu sama lain. Ada banyak anak yang begitu terluka, pahit hati dengan orang tuanya karena orang tuanya berjanji sedemikian rupa tetapi tidak konsisten bahkan melupakan janjinya kepada anak-anaknya. Ada banyak orang akhirnya ketika mereka kecewa, mereka terluka hatinya, mereka pahit hati, membuat masyarakat menjadi semakin sakit. Nah, kalau orang Kristen di bagian ini tidak sungguh-sungguh mengembangkan gaya hidup yang berkomitmen terhadap janji, kita berarti ikut andil untuk merusak kondisi dan suasana lingkungan kita, hubungan satu sama lain. Karena kalau tidak menepati janji, berpotensi untuk apa? Orang menjadi kecewa, orang menjadi sakit hati, orang menjadi memusuhi kita. Dan itu pasti tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama para orang tua, sebagai orang tua jangan terlalu mudah untuk berjanji kepada anak-anakmu kalau engkau tidak bisa menepati janji. Anak-anak muda yang mau menikah, anak-anak muda yang lajang yang mau menikah, jangan tergesa-gesa memutuskan menikah kalau sebenarnya tidak siap untuk memenuhi janji pernikahanmu. Sebab dalam pernikahan itu pasti membuat kita tidak sebebas sebelum kita menikah. Demikian juga bagi orang-orang yang Tuhan percaya dengan posisi tertentu, memimpin satu perusahaan, atau apa saja di mana saudara punya posisi, punya jabatan, saudara mempekerjakan orang, saudara harus memenuhi janji saudara terhadap orang-orang yang bekerja untuk saudara. Demikian juga bagi pekerja Kristen, saudara juga mesti penuhi janjimu. Kalau saudara terikat dengan pekerjaan tertentu, saudara mesti penuhi. Sebab kalau kita sebagai murid-murid Kristus tidak melakukannya dengan baik, kita menjadi bagian dari permasalahan yang ada di masyarakat. Tuhan menginginkan kita semua hadir menjadi bagian dari solusi Tuhan yang menyembuhkan masyarakat, yang mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik.
Yang kedua ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau ya katakan ya, kalau tidak ya tidak. Lebih dari itu dari si jahat, dari iblis. Kalau ditanya kita murid siapa? Murid Yesus atau murid iblis? Kita akan berkata kita murid Yesus. Tetapi kalau berjanji kok nggak ditepati, kok nggak berani bilang sebenarnya tidak, bilangnya iya. Sebenarnya tidak, bilangnya iya. Jadi dibolak-balik seperti itu. Yesus tegas katakan apa? Lebih dari itu, dari si jahat. Berarti kita membiarkan iblis memuridkan kita. Berani berkata tidak, itu bagian dari pergumulan kita sebagai orang Kristen. Karena kita ada di dunia yang sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Bertabrakan sekali dengan apa maunya Tuhan. Berkata tidak itu memang tidak mudah. Berkata ya kadang-kadang lebih aman. Tetapi Tuhan juga berkata, berani berkata ya, kalau memang ya artinya harus berkata dengan benar, apa adanya, jujur. Jujur dengan apa? Dengan faktanya. Ini yang disebut objektivitas. Kalau memang salah, bilang salah. Kalau memang melihat, bilang melihat. Kalau nggak melihat, bilang nggak melihat. Jadi faktanya seperti apa? Diceritakan, tetapi juga jujur dengan suasana hati kita. Kalau emang nggak suka, bilang nggak suka. Kalau suka, bilang suka. Nggak boleh dibulak-balik juga kan? Tetapi ketika mengungkapkannya harus bijaksana. Jangan asal ngomong saja yang membuat orang jadi sakit hati. Tidak memperdulikan perasaan orang, itu juga salah. Tuhan inginkan, yuk kita berkata jujur. Tadi kan pegang janjimu, makanya kalau berjanji itu benar-benar memang lahir dari hati. Karena kita memang ingin lakukan itu, bukan sekedar menyenangkan orang lain. Enggak, karena kita tahu memang harus dilakukan itu tanggung jawabku, itu komitmenku. Katakan yang sesungguhnya, kalau enggak cocok, bilang enggak cocok. Itu sebuah latihan hidup. Dan itu kedewasaan Kristen salah satunya di situ. Kedewasaan karakter Kristus itu mestinya seperti itu. Coba kalau Tuhan juga berkatanya seperti kita. Tuhan berjanji, datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kita serius sekali tuh pegang janji Tuhan. Yes, amin. Lalu kita datang. Tuhan ini semua masalahku ini banyak banget ini. Stres banget, putus asa aku Tuhan. Begitu banyak masalah yang kita bawa. Coba kalau kita dengar Tuhan Yesus, banyak sekali yang kamu bawa. Iya Tuhan, kan Tuhan berkata, semua beban beratmu ini semua beban berat. Aku hanya bercanda aja kok. Tuhan tidak pernah bercanda. Ketika Tuhan berkata, serius, itu yang dikatakan. Itu yang ada di hati Tuhan. Sebagai orang Kristen kita mesti belajar berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Walaupun resikonya nanti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Itu lebih utama. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana hubunganmu dengan sahabatmu, dengan saudaramu, dengan pasangan hidupmu, dengan teman pelayananmu, dengan orang-orang yang kau layani. Seringkali mereka jadi memusuhimu, mereka jadi nggak suka denganmu, bukan karena engkau tidak lakukan banyak hal yang baik. Ya benar, engkau sudah lakukan banyak hal yang baik kepada mereka, tetapi karena ada kata-kata yang pernah kita ucapkan, dan itu bentuknya sebuah janji, engkau melupakannya. Engkau tidak sungguh-sungguh, engkau menganggap itu nggak terlalu penting. Engkau hanya sekedar bicara saja, lalu menuntut orang lain untuk memahami. Mungkin sekali, dua kali bisa. Tetapi kalau sudah sering sekali, orang jadi nggak percaya. Dan kalau orang sudah nggak percaya, maka hatinya makin lama semakin dingin terhadapmu. Sehingga kita kehilangan sahabat, kita kehilangan hati orang lain, hati pasangan atau anak kita. Akibatnya hubungan kita akan menjadi dingin. Dan itu jadi akar masalah begitu banyak hubungan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari belajar dari Tuhan Yesus Kristus.
belajar dari Bapa kita di surga. Dia sudah berjanji bahwa Dia akan mengutus juru selamat untuk membebaskan manusia dari dosa. Walaupun jalannya tidak mudah, ketika waktunya tiba Sang Mesias datang, Yesus Kristus datang di dunia ini, melewati lika-liku perjalanan hidup, tidak mudah untuk menebus dosa manusia. Dia harus dikhianati muridnya sendiri, dia harus dianiaya, dia dibuli begitu luar biasa oleh masyarakat, dia begitu dilecehkan luar biasa sekali. Ketidakadilan luar biasa, rasa sakit luar biasa. Tetapi itu dilewati karena apa? Bapa di surga berkomitmen dengan janjinya. Apapun Dia akan lakukan untuk bisa memenuhi janjinya kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita komitmen dengan janji kita kepada Tuhan? Walaupun ada masalah, walaupun ada situasi sulit, apakah kita tetap berkomitmen? Walaupun orang-orang kita di sekitar kita tidak melakukannya, tidak mendukung kita, apakah kita tetap teguh? Aku berkomitmen dengan Tuhan karena aku sudah berjanji kepada Tuhan. Demikian juga dengan pasanganmu. Apakah engkau tetap teguh memegang janjimu dengan pasanganmu? Mereka nggak sempurna, mereka lakukan kesalahan, mereka ada kelemahan. Lalu ada situasi kondisi yang sangat tidak ideal yang membuat hubungan pernikahan kita memang tidak nyaman, tetapi apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan? Ketika kita berjanji di hadapan Tuhan dalam pernikahan, kita tetap teguh memegang janji itu. Berjuang untuk bisa mewujudkan janji itu. Tidak menyerah walaupun keadaannya sangat berat dan menyakitkan. Karena kita percaya janji kita kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Apa yang Engkau katakan itu tidak asal bicara, tetapi itu sebuah perkataan yang benar. Ketika Engkau berjanji kepada kami, Engkau pasti mewujudkannya. Bahkan pada saat kami melupakan janji-Mu, tetapi Engkau tetap ingin mewujudkan janji itu. Karena Tuhan berkata yang benar, Tuhan berkata yang seharusnya. Tuhan berkomitmen teguh untuk mewujudkan janji-janji itu kepada kami sebagai manusia. Tuhan, betapa kami seharusnya merasa malu sebagai orang percaya. Betapa kami sering berjanji kepada Tuhan. Betapa mudahnya kami berjanji kepada Tuhan. Tetapi begitu mudah juga kami melupakannya. Tuhan ampuni juga kalau kami sebagai orang tua, seringkali kami juga begitu mudah untuk berjanji kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami sungguh-sungguh berharap untuk bisa menerima apa yang kami janjikan. Tetapi begitu mudahnya kami sebagai orang tua melupakan janji itu. Membuat anak-anak kami menjadi kecewa. Membuat anak-anak kami menjadi pahit hati. Tidak bisa lagi menghormati kami. Tuhan ampuni kami sebagai pasangan suami istri. Seringkali kami juga mudah menyerah dengan masalah dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Ketika masalah begitu menghantam luar biasa, hubungan kami dengan pasangan menjadi begitu rusak. Kami lupa bahwa kami sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati, untuk menjalani hidup ini bersama-sama sampai ajal memisahkan. Tuhan ampuni untuk semua dosa yang kami lakukan karena kami tidak bisa Engkau percaya. Firman-Mu memberi tuntunan. Kami mohon Roh Kudus memberi kami kekuatan mulai hari ini. Supaya kami tidak mudah mengucapkan janji. Supaya kami sungguh-sungguh mempertimbangkan dulu, memikirkan dulu, merenungkan dulu dengan cara yang sebijaksana mungkin sebelum kami berjanji. Tetapi ketika kami sudah mengucapkan janji kami
Kami sungguh-sungguh punya komitmen yang kuat, tekad yang tidak mudah menyerah untuk bisa mewujudkan janji itu. Terutama kepada Tuhan. Demikian juga dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami, dengan komitmen kami, dengan gereja, dengan lembaga di mana kami melayani, dengan perusahaan di mana kami bekerja, dengan sahabat, dengan siapapun. Biarlah dunia ini tahu bahwa kami sebagai murid-murid Kristus adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa untuk memenuhi janji yang pernah dibuatnya. Tuhan memberkati dan memulihkan setiap pernikahan yang rusak karena saling tidak bisa memenuhi janjinya. Tuhan pulihkan. Demikian juga hubungan orang tua dan anak, hubungan persaudaraan, dan teman-teman pelayanan yang rusak karena janji yang tidak ditepati. Tuhan pulihkan, semuanya boleh ditata kembali sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, baik pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, para kepala daerah, sampai presiden. Tuhan menolong para pemimpin kami supaya mereka sungguh-sungguh punya komitmen memenuhi janji yang sudah mereka ucapkan ketika mereka diangkat menjadi pemimpin, menjadi kepala. Mereka sungguh-sungguh memenuhi janjinya dengan cara yang benar. Sebab segala hal yang sudah Tuhan percayakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bijaksana dalam berkata-kata, berpikir matang ketika berjanji, jangan hanya asal berjanji, sebab itu akan menyakiti orang lain, merusak relasimu dengan orang lain, dan merusak integritasmu di depan orang lain. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara sedang ada masalah apapun, dan saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, selalu ada jalan, selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.